Wakil Rais Am PBNU yang juga Ketua MUI sebut warga NU saling hantam gara-gara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan syariat. Apakah PBNU dan MUI memang sudah berkolaborasi untuk melindungi semua doktrin dan ajaran sesat kaum Baklawi? Bahkan yang paling menyedihkan hari-hari ini, yang saling berantem adalah orang NU. Disulut persoalan kecil aja, sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan urusan-urusan syariat, udah membara. Wa qala man rabbuka, munkar nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. MUI berani itu kalau ada influencer yang belum kaya raya itu makan babi pakai bismillah, nah mereka berani itu. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang lebih besar, nah, mereka diam, bungkam. Kumpulkan, dia berikan kepada Syarifah. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari majalah saya dibolehkan. Zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari majalah saya dibolehkan. Bayangkan agama Islam diubah secara prinsipil. Kalau selama ini kan MUI kayaknya kalau ada yang ajaran sesat apa kayak gitu-gitu kan, mereka akan bersuara gitu. Ini bukan lagi sesat ini. Ya, ajaran sesat yang mau dikoreksi sama MUI itu yang kecil-kecil. Polemik nasab kaum Habib yang tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, bahkan bisa dikatakan nasab golongan mereka mustahil bersambung kepada baginda Nabi kita, tidak terasa sudah memasuki tahun ketiga. Dan selama itu pula, terbongkar semua kejahatan kaum Habib kepada bangsa kita melalui doktrin-doktrinnya, yang tujuan akhir dari kejahatan mereka adalah ingin menghegemoni seluruh kaum pribumi Nusantara, membangun kasta sosial dengan menempatkan golongan mereka sebagai kasta tertinggi di antara sekian banyak suku dan ras yang ada di bumi Nusantara. Kejahatan sosial dari kaum Baklawi inilah yang nampaknya tidak dipahami oleh kaum pribumi yang masih menjadi sukibin dari golongan mereka. Bahkan orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama pun seperti tidak memahaminya dan menganggap ini semua hanyalah tentang persoalan nasab yang tidak penting untuk diselesaikan permasalahannya. Ini semua terlihat dari pidato Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am PBNU yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, di mana ia mengatakan prihatin sebab yang saling baku hantam saat ini adalah sesama warga NU yang mudah disulut dengan persoalan-persoalan yang sesungguhnya tidak ada sama sekali kaitannya dengan masalah syariah. Jika masalah nasab dianggap tidak ada kaitannya dengan syariah, sehingga menjadi hal yang sepele untuk menjadi penyebab saling baku hantamnya sesama warga Nahdlatul Ulama, ya, kita semua pasti setuju jika hanya itu saja persoalannya. Tapi entah orang-orang PBNU memang tidak tahu atau memang sengaja menutup mata dan telinga bahwa di balik klaim kaum Habib yang bernasab kepada baginda Rasulullah itu terdapat dampak sosial yang luar biasa merugikan umat Islam pribumi Nusantara, di mana doktrin-doktrin yang disampaikan oleh golongan mereka tidak jarang yang bersentuhan langsung dengan masalah syariah. Bahkan ada juga doktrin dari mereka yang bersentuhan langsung dengan masalah akidah. Seperti yang disampaikan oleh Habib yang sudah almarhum ini contohnya, demi mendoktrin umat Islam agar memuliakan golongan mereka, ia menceritakan satu dongeng tentang salah seorang leluhurnya yang di-branding sebagai wali gutub yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di mana ketika salah seorang sukibinya ada yang mati dan di alam barzah ditanya oleh malaikat siapa Tuhannya, ia menjawab dengan lantang nama seorang Habib yang dicintainya. Dan dari jawaban itu, justru sukibin tersebut mendapatkan rahmat, terbebas dari siksaan di alam barzah. Kemudian sampailah ajalnya orang tersebut, si munsyid ini meninggal dunia. Habib Abdullah masih ada. Apa yang terjadi? Fataghayyara wajhuh thumma dhahika wastabsyara. Kemudian mukanya Habib Abdullah, wajahnya itu berubah pucat kayak orang ketakutan. Sebentar lagi tertawa. Sebentar lagi berseri-seri tersenyum. Wasuila an dzalik. Ditanya, kenapa tuh Habib Abdullah kok begitu? Beliau mengatakan, ini orang laki-laki yang di dalam kubur
Begitu ditanya oleh Muhammad Munkar dan Nakir, wa qala man rabbuka, Munkar Nakir tanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia jawab Habibi Abdullah Ba'alwi. Fanazala malakun minas sama wa qala lil malakain. Kemudian satu malaikat dari langit, si malaikat itu berkata kepada malaikat Munkar Nakir, apabila si laki-laki tersebut, si laki-laki itu berkata kepadamu Habibi Abdullah Ba'alwi, karena kalian katakanlah kepada dia nih si laki-laki, marhaban bika, selamat datang denganmu, wa bihabibika Abdullah Ba'alwi, lihada farihtu wa dhahiktu, dan karena ini nih aku tertawa dan tersenyum. Dongeng-dongeng super membagongkan yang bersentuhan langsung dengan akidah umat Islam seperti nikah yang dianggap persoalan sepele oleh Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Persoalan ini jelas bukan cuma perkara syariat, tapi malah bersentuhan langsung dengan akidah umat. Dan jika dongeng-dongeng seperti itu dikatakan hanya satu atau dua oknum saja yang menyampaikan, maka ketahuilah dongeng-dongeng tersebut ada di dalam kitab-kitab mereka, yang berarti hal tersebut sudah pasti diajarkan oleh mereka kepada para pengikut dan murid-muridnya. Dalam perkara syariat, doktrin-doktrin dari golongan mereka malah lebih banyak lagi yang bersentuhan langsung dengan syariat agama. Di antaranya, demi bisa dawir merampok harta umat Islam pribumi Nusantara, ada yang mencatut nama ulama besar yang dikatakan olehnya bahwa ulama tersebut membolehkan zuriat Nabi Muhammad untuk menerima zakat, yang berarti ulama tersebut jelas telah merubah syariat Nabi Muhammad yang mengharamkan keturunannya untuk menerima zakat. Apa kata ini Syarifah? Wahai Syekh Zakaria Al-Ansari, kenapa saya tidak boleh zakat? Saya punya 4 anak yatim di rumah, nggak ada yang ngasih saya sebutir nasi. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat? Saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Beliau langsung masuk ke dalam, semua bahan-bahan makanan semuanya dikumpulkan dengan berderai air mata, dia kumpulkan, dia berikan kepada Syarifah. Setelah itu baru beliau fatwakan, mulai saat ini zakat untuk keluarga Nabi Muhammad dari magelah saya dibolehkan. Jadi ada zakat itu, ada yang memperbolehkan sampai dzurriyyat Nabi Muhammad dapetin zakat boleh. Kenapa? Baitul Mal udah nggak ada dan umat Nabi Muhammad nggak peduli sama keluarga Nabi Muhammad. Tidak perlu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan tidak perlu orang yang mondok bertahun-tahun lamanya. Orang awam pun yang asalkan nalar dia masih berfungsi dengan semestinya, ia pasti bisa membaca apa maksud terselubung dari Baklawi tersebut menyampaikan ajaran yang seperti itu kepada para sukibinnya. Yah, tujuan mereka adalah jelas, agar bisa hidup berkecukupan tanpa harus bekerja seperti manusia lainnya, dan supaya kelompok mereka tidak susah payah ketika mendawir atau merampok umat baginda Rasulullah. Demi bisa menikmati hidup mulia dengan mengandalkan pelayanan dari kaum pribumi Nusantara, mereka tidak segan merubah apa yang telah ditetapkan Nabi Muhammad karena tidak menguntungkan bagi kelompok mereka. Perkara seperti inikah yang dianggap perkara kecil oleh Yang Mulia Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Belum lagi doktrin-doktrin yang lain tentang betapa mulianya golongan mereka, yang kebanyakan sangat bertentangan dengan masalah syariat, bahkan bertentangan juga dengan masalah akidah. Kita masih berusaha husnudon bahwa orang-orang PBNU memang tidak memahami permasalahan sosial di balik klaim kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah, sehingga menganggap semua ini adalah perkara kecil yang tidak layak menjadi penyebab saling baku hantamnya sesama warga Nahdlatul Ulama. Tapi jika video-video doktrin kaum Habib sudah tersebar di berbagai sosial media dan orang-orang PBNU masih menganggap itu adalah perkara sepele yang tidak ada kaitannya dengan syariat, maka kita akan sangat berani untuk mengatakan bahwa Allah telah membutakan mata dan hati mereka semua sehingga tidak bisa melihat kesesatan dari doktrin kaum Habib yang sudah jelas nampak nyata ada di depan mata.